Oke, sekarang kita coba lihat line plot untuk ke 10 hari sekaligus data populasi dari miners reward 24 ya guys. Karena kalau di harian kemarin tadi terasa cukup choppy line plotnya ya. Nah ini seperti ini hasilnya untuk line plot miners reward 24 day by day comparison, dicatat setiap 15 menit sekali. Lainnya seperti ini dan codingannya seperti di atas ini guys. Beberapa warna saya pakai, ada 10 warna. Kemudian di sini juga saya rekam, nanti ada untuk data standar deviasi nanti untuk kita perhatikan. Ini kalau kita perhatikan di setiap harinya memang ada hari-hari yang miner rewards 24 bergerak cukup tinggi ya guys. Bergerak cukup tinggi dalam artian di sini bukan dari rendah ke atas ya, tapi berkesebalikan pun berlaku seperti itu. Jadi kalau misalkan dari bawah ke atas itu cukup terjal dan dari atas ke bawah cukup terjal, karena itu saya katakan bergerak cukup tinggi, cukup choppy lah. Seperti pada line dengan warna merah ini guys. Warna merah berarti ada di tanggal 2 ini ya. Line warna merah kalau kita perhatikan dia mulai dari sini naik, dia naik sampai sini guys, sampai di atas 0,08 ya, dari di bawah 0,08 hampir menyentuh 0,07 malah ini. Naik ke 0,08 di atas. Kemudian turun lagi dia ke sini di bawah 0,08 lagi dan dia naik dan dia bergerak seperti naik turunnya. Menurut saya ini cukup terjal guys. Kemudian juga ada di warna hijau dan pink ini ya. Selain warna-warna tadi, hijau dan pink sepertinya masih dalam rentang wajar lah ya naik turunnya itu. Ini coba kita cek di bawah tadi yang sudah saya kumpulkan di atas standar deviasinya di sini. Nah, ini data-data standar deviasinya. Kita perhatikan untuk line hijau dan pink guys. Hijau dan pink berarti adalah tanggal 1 bulan 6 dan tanggal 31 bulan 5 untuk line yang warna pink ya. Kedua tanggal tersebut tepat di bawah gold dan tan ya guys. Gold itu berarti tanggal 9, tan itu berarti tanggal 5 nih. Warna tan kayak macam kopi susu gini warnanya guys. Dia tanggal 5 dan tanggal 31 tanggal 31 dan tanggal 1 itu tepat berada di atas keduanya. Di mana tanggal 9 dan tanggal 5 ini, tanggal 9 kan warna gold ini guys, dia turun cukup jauh dari rentang segini dan dia turun cukup jauh nih, kayaknya hampir nyentuh 0 karena memang di tanggal 9 itu sudah saya pindahkan rignya di tengah-tengahnya ya. Di tengah hari itu sudah saya pindahkan karena itu wajar untuk standar deviasinya pasti akan sangat tinggi di angka 0,00065 dan di tanggal 5-nya juga sepertinya ada accident waktu itu antara mati listrik atau memang mati internet, saya lupa. Karena itu juga standar deviasinya agak tinggi, baru setelah itu disusul oleh tanggal 31 dan tanggal 1 ya. Yang mana sebenarnya ini harusnya normal, tapi entah kenapa grafnya itu cukup choppy naik turunnya untuk miners reward 24. Karena memang standar deviasi itu juga bisa dikatakan sebagai measure of spread dari center datanya ya guys. Jadi kalau center datanya di 5 gitu misalkan, kalau standar deviasinya tinggi mungkin berada di titik 10 itu mungkin bisa dikatakan tinggi ya. Tapi sekali lagi tinggi dan rendahnya nilai standar deviasi itu sebetulnya tergantung apa yang kita amati dan juga bagaimana seorang analis menerjemahkannya. Kalau untuk saya menerjemahkan standar deviasi 0,00065 itu sudah cukup tinggi, karena kalau kita rupiahkan itu mungkin sudah bisa dapat rokok sebungkus lah. Oke, sampai di sini sepertinya kita sudah bisa menjawab research question poin pertama ya guys. Yaitu seberapa bergelombangkah data yang terekam dari data yang saya miliki selama 10 hari ini untuk miners reward provided by mining pool. Mayoritas memang memiliki gelombang atau frekuensi naik turun yang sedang sih menurut saya. Dari yang saya lihat dari nilai standar deviasinya di sini mungkin bersifat moderate lah guys. Karena memang hanya di tanggal 95, 31, 1 ini yang fluktuasinya cukup tajam. Dua diantaranya juga karena memang dikarenakan saya ada maksudnya ada action di situ. Di tanggal 9 saya sudah matikan rignya, saya pindahkan ke pool lain, dan di tanggal 5 memang ada kejadian antara mati listrik kalau nggak mati internet. Nah, dua lainnya itu di tanggal 31 sama 1 ini yang nanti harus kita pelajari lebih lanjut dengan mengumpulkan data yang lebih banyak guys. Kemudian juga kalau kita lihat di whisker box plotnya, memang kita lihat di whisker box plotnya untuk minus reward dan estimated rewards dari waktu main itu lebar boxnya masih wajar lah ya, nggak terlalu besar, mengingat reward itu kan banyak faktor yang mempengaruhi guys, bukan semata-mata dari hash rate yang kita punya aja. Walaupun memang reward itu pasti dihasilkan oleh hash rate, gimana kita nggak punya rig tapi kita mau mendapatkan reward dari mining, kan itu nggak mungkin ya.
Tapi di luar itu banyak sekali faktor-faktor seperti difficulty, net hash juga mungkin berpengaruh ya. Atau mungkin transaction fee. Karena mungkin kalau kalian ingat beberapa bulan sebelum periode ini itu kan reward kita lagi tinggi-tingginya ya guys. Di saat reward kita tinggi-tingginya itu padahal difficulty-nya juga lagi tinggi-tingginya loh guys. Tapi di saat yang bersamaan juga mungkin transaction fee untuk network Ethereum itu lagi tinggi-tingginya juga. Karena itu banyak berbalik ke kita sebagai miners itu lumayan oke. Nah memang yang harus diwaspadai ini ketika nanti EIP 1559 ini sudah mulai diimplement guys. Bayangkan aja berarti kita hanya dapat 2 Ether yang sekarang aja itu udah sengsara, gimana nanti kalau kita hanya dapat 2 Ether karena kita transaction fee-nya semuanya mau di burn. Karena menurut saya semuanya bersifat moderate untuk reward ini, saya kasih nilai aja 7,5 guys untuk grab choppiness dari miners reward di 2Miners ya guys. Kemudian untuk data miner hash rate ini hash rate yang dibaca oleh pool ya guys, bukan yang dikirim oleh software kita, karena yang dikirim software kita sebenarnya itu nggak ngaruh apa-apa sih, buat keren-kerenan aja kita di lokal itu. Ini kita lihat sepertinya mana ini plotnya. Nah ini plotnya jauh lebih bergelombang guys, naik turun ini sampai pusing liatnya, udah kayak cacing panasan guys. Menurut saya ini hal yang wajar karena memang faktor pemotong hash rate kita itu sepertinya mayoritas banyak dari DeFi guys. Sedangkan untuk pool sepertinya lebih memilih untuk memotong pendapatan final kita daripada memotong hash rate-nya. Tapi gue juga kurang tahu karena dari keempat pool yang saya amatin itu nggak ada informasi mengenai hal tersebut ya. Untuk DeFi sendiri juga memang setiap mining software pasti punya kebijakan developernya masing-masing ya, bagaimana mereka akan memotong hash rate kita. Entah mereka akan memotong per jam selama sekian persen, atau dari 24 jam itu misalkan DeFi-nya untuk software A itu 1%, nanti dari 24 jam secara random DeFi-nya itu bekerja secara berapa menit. Nah itu kita juga nggak tahu, dan hal itu juga sebetulnya harus kita awasi guys. Takutnya nanti ada developer yang nakal, cuman kalaupun nakal ya agak sulit ya, karena memang pilihan untuk mining software sekarang sepertinya sedikit agak terbatas guys. Untuk miner current hash rate ini memang agak ribet sih ya, karena memang ya tadi faktor pemotongnya itu agak ajaib, seperti misalkan salah satunya dari DeFi yang imbasnya berdampak langsung. Kita juga harus cek nanti nih ke depannya kalau beda mining software di pool yang sama bagaimana perilakunya. Ngomong-ngomong, saya kalau nggak salah waktu itu memang pernah baca selama perbedaannya masih dalam rentang 10% si miner hash rate-nya itu, current hash rate yang dibaca oleh pool, itu masih wajar. Sebetulnya standar deviasinya lebih dari 30 MHz patut ditelaah kembali nih guys. Ini kan kalau kita perhatikan di sini yang sebelah kanan adalah standar deviasi untuk miner current hash rate dan yang di tengah ini adalah nilai min ya. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini saya sudah tuliskan untuk array untuk list standar 10 miner hash rate ini yang saya append datanya itu di tengahnya adalah min, dan paling terakhir adalah standar deviasi, dan nilainya adalah seperti ini. Hash rate yang saya taruh di 2Miners di saat itu rig-nya bertotal sekitar 290 MHz guys. Kalau 10% berarti mungkin kan sekitar 29 MHz ya. Tapi dilihat dari standar deviasinya sebenarnya menurut saya cukup tinggi ini guys, karena di atas 29 ya kan. Tapi untuk min dari hash rate-nya sebenarnya masih wajar lah ya. Kalau kita lihat misalkan 290 dikurangin 29 itu kan berarti udah di bawah 270-an lah ya. Hampir 26 mungkin. Tapi di sini kalau teman-teman perhatikan masih 287, 277, 288, 84, 80, 88, 84, 76, 84 gitu kan, masih minnya itu masih sangat mendekati ke 290 MHz, walaupun memang kalau kita perhatikan di standar deviasinya itu cukup tinggi guys. Mungkin hal tersebut juga yang menyebabkan choppiness-nya dalam miner current hash rate di 2Miners itu cukup tinggi sekali. Tapi gua rasa juga di pool-pool lainnya belum tentu akan lebih bagus dari ini sih. Nanti kita akan cek ya. Karena itu saya kasih nilai untuk hash rate choppiness-nya ini, mungkin saya kasih nilai 7 ya guys ya. Karena di standar deviasinya cukup tinggi tadi. Walaupun kalau kita perhatikan di minnya masih bagus sih, nggak ada masalah, nggak lebih dari 10%. Terus coba sekarang saya akan melakukan plotting untuk beberapa variabel sekaligus dalam satu plot, memanfaatkan bar plot dan line plot saya kombinasikan dalam satu axis yang sama.
codingannya dari atas ini dan kemudian masuk ke bawah ini. Di sini ada saya kumpulkan estimated ETH reward daily, ada reward daily-nya tentu saja harus ada dari pool di miners reward 24 dan ada predicted estimated reward 24 dari what to mine juga harus kita masukkan. Kemudian juga ada miner current hash rate dan ada net difficulty. Nah, ini saya kasih nama plotnya seperti ini di bawah guys. Miner hash rate and reward comparison on pool cross what to mine. Dicatatnya masih sama, semua datanya dicatat, direkam setiap 15 menit sekali. Di sini yang harus kita perhatikan sebetulnya adalah kalau menurut saya ini ya. Mining pool rewards 24 itu harus berada di atas what to mine guys. Karena itu kan yang ingin kita cari ya. Top notch performance dari pool yang menyebabkan nilai maksimal what to mine itu tercatat gitu kan. Nah, ini kalau kita perhatikan memang di to miners ini bar plot merah ini kan dia milik miners reward 24 ya guys. Dan yang hijau ini milik data dari what to mine. Nah, dan memang ada beberapa hari ini kita hitung coba 1 2 3 4 5 6 ya. 6 dari 10 hari itu pencatatan estimated rewards dari pool lebih baik dibandingkan estimated rewards yang dihasilkan oleh what to mine. Tapi ini hanya indikasi awal loh guys ya, belum tentu nanti kedepannya atau mungkin realnya di tanggal 31, di tanggal 1, di tanggal 2 ini itu lebih baik itu real reward yang kita terima. Kemudian juga di sini jadi di bawahnya ini adalah data describe di mana terdapat 910 data dalam rentang 10 hari yang saya kumpulkan datanya. Untuk miners reward itu minnya adalah 0,007477 dengan hash rate dari rig sebesar 290 MAS. Memang di saat itu ketika saya nambang di what to mine periode ini lagi turun sekali reward kita guys. Ini dan untuk estimated rewardnya juga nggak jauh nilai minnya dibandingkan dengan estimated reward dari pool ya. Ini estimated reward dari what to mine 0,007428 sedangkan dari pool adalah 0,007477. Beda tipis sekali ya guys. Untuk nilai minimumnya wajar kalau misalkan miners reward 24 yang dicatat dari pool itu minimumnya lebih jauh karena di saat hari-hari itu pasti ada saja saya matikan rignya guys. Itu dan yang paling bawah adalah miner current hash rate di mana minnya selama 10 hari berada di 274 yang mana sebetulnya sangat mengecewakan sih. Tapi ya sekali lagi karena itu pasti sudah termasuk noise di mana saya mematikan rig ya. Standar deviasinya cukup tinggi 62, maksimumnya 416, berarti kadang-kadang ada outlier di sini menurut saya 416 ya. Mungkin satu lagi saya tambahkan sedikit kalau teman-teman yang belum pernah membaca bagaimana sih nilai dari persentil ini diterjemahkan ya. Saya juga dulu pas pertama belajar ini suka bingung guys, ini maksudnya 25% ini apakah sebanyak 25% dari data kita itu masuk ke golongan yang 256 MAS ini atau seperti apa. Jadi anggaplah kita punya 100 data guys, kita jajarkan rata namanya persentil, kuantil itu kan pasti akan dibagi 4 ya. Dibagi 4 karena itu akan menghasilkan 25%, 50, 75 dan maksimum gitu kan. Kalau dibagi 4, dibagi 4-nya itu dibagi 4 secara rata guys. Jadi di sini sudah pasti 25% itu akan memiliki 25 data, 50% akan memiliki 25 data, 75% akan memiliki 25 data seperti itu guys. Jadi dibagi rata. Karena itu bukan berarti kalau 75% di persentil ini diterjemahkan, kalau 75% data kita itu sebesar 310 MHz, bukan seperti itu guys ya. Jadi tetap di 75% ya total data kita dibagi 4 yaitu 75%-nya yang adanya di situ tetap berjumlah 25 ya. Misalkan tadi saya ibaratkan data kita punya 100 gitu. Bukan berarti 75 data kita dari 100 itu berada di 75%, bukan seperti itu guys. Berarti tadi kita kasih nilai ya. Untuk miner hash rate saya kasih 7. Oke, sekarang kita masuk mencoba untuk menjawab pertanyaan kedua nih guys, yaitu real comparison. Sini berarti pertanyaan kedua yang kita coba jawab adalah reward difference ya, pool versus what to mine. How far reward differences between mining pool estimated and what to mine also estimated. Real reward that we receive compared to mining pool estimated reward versus what to mine estimated reward. Di sini memang sayangnya untuk ke miners ini saya hanya sempat merekam 2 data real guys. Sangat disayangkan ya, nanti kedepannya mudah-mudahan bisa saya coba kembali. Yaitu ada pada tanggal 7, ini seperti teman-teman bisa lihat reward tanggal 7 itu realnya adalah 0,00726 ETH. Dan untuk tanggal 8-nya real rewardnya adalah 0,00693 ini guys. Kemudian saya buat
asumsi sederhana bagaimana mengatakan nilai tersebut adalah bagus. Di sini saya coba buat 3 poin ya. Real reward for miners can be approximated by 3 things. Yang pertama adalah mean of miners reward 24 atau nilai mean dari miners reward 24, nilai rata-rata berarti ya. Kemudian yang kedua adalah nilai mean dikurangin standar deviasi dari miners reward 24. Dan yang ketiga adalah nilai mean plus standar deviasi of miners reward 24. Nah, 3 poin ini sebagai nilai yang bisa mengaproksimasi real reward dari miners. Jadi kalau diartikan misalkan reward tanggal 8 Juni itu sebesar 0,00693 real rewardnya, pasti nanti nilai 0,0093 realnya itu akan berada di rentang ini sangat tipis guys, antara min dikurangin STD dan min ditambahkan STD dari miners reward loh ya. Kemudian yang kita suka adalah ketika miners reward 24 itu satu, above the mean value of miners reward 24 dari Pulse ID, above minimum value of estimated rewards 24 dari what to mine, dan yang ketiga adalah above the subtraction value of standar deviasi dikurangin min atau min dikurangi standar deviasi dari what to mine data, bukan dari miners reward. Kenapa saya tempatkan poin ketiganya kembali mengambil dari what to mine? Karena ada beberapa pool yang saya nggak bisa kumpulkan miners reward ini guys. Ada beberapa pool yang nggak menyediakan nilai ini ya. Karena itu 2 poin yang kita suka dari real reward itu adalah 2 poinnya berada dari what to mine. Karena memang what to mine juga tadi kan sudah kita perhatikan di awal-awal memang sangat bisa mencerminkan apa yang akan kita dapatkan ya. Oke, ini langsung aja kita cek. Sini kita akan cek tanggal 7 ya guys. Di sini real rewardnya tadi berapa? 0,00726 ya. Cek above the mean value of mean rewards Pulse ID, kita cek apakah nilai 0,00726 ini di atas mean value dari miners reward 24 di periode itu juga. Coba kita cek di sini ya. Ini di bawah kebetulan udah saya buat codingannya. Kita cek untuk tanggal 7-nya. Nilainya adalah miners reward mean value-nya 0,007231. Berarti apakah di atas? Yes, oke. Berarti poin 1 ini what we like about reward ini terpenuhi dari 2 miners. Kemudian kita cek yang kedua, above minimum value of estimated rewards dari what to mine. Kita cek dari what to mine-nya berarti minimum value-nya ada di 0,006800 ya. Untuk minimum value dari what to mine berarti karena real reward-nya adalah 0,00726, maka poin kedua juga kembali yes di sini guys. Untuk tanggal 7 ya. Sekarang kita lihat poin ketiganya. Apakah di atas subtraction value of standard deviation by mean? Kita lihat ini sudah saya buat di sini cara menghitungnya. Mean dikurangin ini estimated reward 24 standar deviasi ya. Hasilnya adalah 0,006805, sedangkan real reward kita 0,007726. Maka untuk tanggal 7 ini semuanya yes guys. Berarti bravo di tanggal 7 untuk 2 miners, bagus sekali semuanya dapat. Sekarang kita cek di tanggal 8-nya, di mana real reward-nya adalah 0,00693. Kita cek above the mean value-nya, apakah above the mean value? Nah, ini tanggal 8. Mean value-nya adalah 0,007119. Ya, sayangnya di sini adalah no untuk above the mean value of miners reward 24 yang dari Pulse no. Kita cek above minimum value of estimated rewards dari what to mine. Kita lihat minimum value-nya 0,006860. Dan ya berada di atas, bagus sekali 0,00693. Berarti yang kita dapatkan real rewardnya tanggal 8 itu lebih besar daripada minimum value di what to mine ya. Kemudian apakah di bawah subtraction? Sayangnya tidak guys. Jadi nilainya adalah no, yes, no pada tanggal 28 untuk we like if the real reward is. Mungkin kalau kalian bertanya kenapa saya letakkannya di bawah minimum value of what to mine, karena kalau saya posisikan dia di min, di 25% max, 50, 75 itu pasti berat mengejarnya guys. Karena what to mine itu kan kumpulan dari beberapa mining pool ya. Pasti akan berat kalau kita mengincarnya tidak di atas minimum. Itu saya kasih tenggang aja lah, saya kasih pur lah mungkin bilangnya di situ ya. Agar si suatu mining pool itu bisa kita nilai bagus. Oke, karena itu posisinya seperti ini memang agak sulit ini di sini saya menilainya guys. Karena memang baru 2 hari yang benar-benar saya punya bukti berapa real reward yang kita terima. Mungkin akan saya kasih nilai dengan berat hati, mungkin akan saya kasih nilai 6 lah guys ya, nggak apa-apa.
Tapi nanti ini sekali lagi ini belum final, karena ketika saya nanti coba mining di 2 miners lagi akan saya update nilai-nilai ini. Tapi sementara karena sifatnya tadi 50-50 antara tanggal 7 sama tanggal 8 ya, dimana tanggal 7-nya itu semuanya yes dan tanggal 8-nya itu yang yes-nya hanya 1, karena itu saya kasih nilai di sini 6 untuk 2 miners saat ini.